Halo teman-teman Smile, hari ini adalah perdana dari Smile Podcast. Dan Smile Podcast adalah wadah untuk berbagi cerita, inspiratif dan motivasi yang membuat sejuta senyuman. Nah, narasumber itu boleh teman-teman difabel, boleh orang tua, komunitas, aktivis yang terconnecting secara aktif dengan supporting pada anak-anak difabel, teman-teman difabel untuk mereka berkarya nyata dan mengaktualisasikan diri. Oh, jadi kayak support sistemnya ya? Ya, kita akan support. Jadi berbagi cerita yang memotivasi, yang membuat tujuannya tuh make a million smile. Oke, hari ini perdana kita kedatangan ibu spesial. Namanya siapa sih? Nama saya Ibu Mona Hutagalung, mamahnya Abraham. Nah, Ibu Mona ini agak unik, agak spesial bagi saya tuh karena nanti Ibu Mona boleh cerita ya. Ibu Mona tuh punya anak kembar kan? Iya. Laki-laki. Iya. Yang satu spesial, yang satu pada umumnya ya. Iya. Kayaknya kurang lebih kayak gitu. Nah, Bu Mona gimana ceritanya itu? Saya dikaruniai Tuhan anak spesial. Yang satu itu spesial, namanya Abraham. Yang satu lagi spesial juga sebenarnya. Spesial, pakai telur. Ya reguler lah ya, namanya Jeremy gitu loh. Kedua anak ini lahir di waktu yang sama, berbeda 5 menit. Cuman sesudah mereka lahir itu ada perbedaan ketika mereka mulai masuk ke usia 1 atau 2 tahun. Oke. Di situ ada perbedaan karena aku kan membandingkannya cepet ya. Yes. Yang satu udah ngoceh, yang satu begini, yang satu jalannya begini gitu. Jadi kok beda banget gitu. Ketika Jeremy sudah jalan, Abraham tuh nggak jalan dari jongkok langsung lari gitu loh. Ini kan ada sesuatu gitu. Okay. Terus Jeremy jalannya kan napak kakinya gini ya. Kalau Abraham kok jinjit gitu mulai jalannya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya pikir ini ada yang beda atau gimana gitu. Jadi sampai usia 20-22 bulan itu Jeremy udah ngoceh. Mama, papa, belurut. Kalau Abraham tidak. Oke. Dari saat itulah saya berinisiatif untuk membawa dia konsul ke dokter anak. Oke, jadi sejak dini banget ya? 22 bulan lah. Oke. Tapi 22 bulan itu deh nggak langsung dikatakan ASD, Autism Spectrum Disorder. Dibilangnya speech delay. Oke. Nah, jadi sesudah aku mendapat diagnosa dia speech delay, ya aku lakukan speech therapy dong. Ternyata kemajuannya nggak terlalu bagaimana. Jadi aku mengadakan one stop assessment sendiri? Tidak, di rumah sakit di luar kota. Okay. Yang waktu itu yang mendiagnosa kalau dia itu speech delay itu dokter anak. Oke. Terus udah gitu aku ke Jakarta. Aku lakukan one stop assessment, di situ ada hadir psikolog, SPKJ, terapis, dan dokter anak. 4 orang itulah yang mendiagnosa kalau anak saya ternyata ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi terapi yang kemarin saya lakukan, ya ditambah-tambah lagi. Oke, sejak itu berarti miracle ya? Welcome ya? Sejak itu dunia runtuh dong. Dunia runtuh dong, Dek. Kan tadinya speech delay gitu kan. Anak laki-laki tuh biasa speech delay gini. Akhirnya dinyatakan ASD yang saya nggak tahu ASD itu apa. Aku pikir dia semacam zaman dulu belum terlalu tenar ya, ASD itu ya? Iya, belum. Aku pikir sejenis penyakit panau kadas kurap gitu loh, yang minum obat langsung selesai gitu. Pas aku lihat ini, oh ternyata ya itulah ya, mulai masa-masa sulit tuh di awal tuh begitu. Di awal tuh masa sulit ya. Sangat. Itu kesulitan pada autism kanak-kanak itu, kalau Abraham tuh kemana Bu? Bicara, komunikasi. Kalau yang bicara pertama didetek gitu, untuk dia kamu harus kuasain dulu ya. Kalau bicara dia tidak bicara sampai usia 7 tahun. Oke. Ya, jadi harus dilakukan speech delay. Terus dia tidak mau bersosialisasi dengan siapapun. Semua komunikasi dilakukan dengan menangis. Oke. Nah, hal itu yang membuat, jadi maksudnya si one stop assessment itu sudah memberikan saya solusi. Dia harus dapat speech therapy berapa jam, sensori integrasi berapa jam, ini berapa jam. Udah 25 tahun yang lalu udah lupa deh.
Jadi apapun yang mesti dilakukan ya saya mencoba melakukan, bahkan hal-hal yang di luar nalar pun saya lakukan. Contohnya apa? Contohnya saya nanya sama orang pintar, anak saya kenapa? Kan itu bener-bener yang itu jangan diikuti dah. Nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi anak saya teh kenapa gitu loh. Terus bahkan ada yang bilang anak saya salah nama gitu loh. Tuhan, bener-bener. Jadi dengan keterbatasan pengetahuan itu kadang-kadang kita nurut aja sama orang yang bersaran seperti apapun. Tapi itu jadi pelajaran, jangan pernah dilakukan atau diulang kesalahan yang pernah saya buat. Gitu. Apalagi persis sama orang pintar ya. Iya. Sama sekali ya. Sama sekali itu nggak boleh banget gitu loh. Jadi sekarang Abraham tuh udah umur 26 tahun ya? Mau 26 tahun. Mau 26 tahun. Ajaib sekali. Ajaib Ibu Mona. Ajaib sekali dia. Jadi Ibu Mona inget gak apa kata-kata pertama si Abraham waktu 7 tahun? Kata-kata pertama tuh kan ajaib ya. Setelah 7 tahun baru bisa bicara kan? Turning point saya deh. Di saat itu dia 7 tahun belum bicara, tapi ada satu keputusan yang betul-betul goblok yang saya lakukan gitu loh. Saya ingin mengakhiri hidup saya sama Abraham di situ. Karena saya pikir ketika saya mengakhiri hidup, suami sama anak-anak saya juga bisa hidup lebih bebas gitu. Nah saat itu saya bawa dia naik motor. Depan ada keranjang, saya bilang Tuhan ada truk banyak ya, kalau kita meninggal berdua kayaknya oke nih, saya nggak nyusahin siapa-siapa. Jadi di saat keputusan itu benar-benar yang udah mau deket sama truk itu, anak saya nggak bicara deh, tapi tiba-tiba di saat itu dia bicara, Mama tas jatuh, Mama. Merinding aku merinding Bu Mona serius ini. Serius aku merinding. Setiap cerita ini pasti ini berkaca-kaca seperti gelas-gelas kaca. Jadi tas itu ada di depan dan tas itu memang jatuh gitu. Jadi seperti diingatkan, minggir tas anak lu jatuh. Aku minggir dek. Dan aku tuh masih nggak, kan anak gua kan belum ngomong gitu. Kenapa dia ada ngomong gitu? Ya udah aku benerin. Jadi kayak dijewer aku sama Tuhan gitu loh. Hei jangan goblok. Sesudah itu Abraham bicara, enggak. Berarti itu kata-kata yang luar biasa ya untuk menghalangi tindakan bodoh itu. Akhirnya aku antar di sekolah dan dia tidak bicara juga. itu turning point saya untuk orang sekarang kayak U-turn kali ya, U-turn, nggak boleh lurus ke sini gitu loh. Itu di saat itu akhirnya saya cuma bilang ini, Tuhan tolong saya tuh ya dengan keterbatasan saya. Sesudah itu turning point yang saya bilang tadi, turning point, Tuhan berikan saya komunitas yang sehat, kelompok doa yang sehat, komunitas ibu-ibu yang sehat, yang benar-benar sampai tukang koran pun jadi teman saya, tukang majalah juga teman saya. Tukang majalah itu ngomong, ibu katanya anaknya autis ya, ini ada artikel autis di majalah saya. Oke, saya beli, saya nolong dia nolong saya gitu kan. Nah udah, sejak itu hidup saya masih berat juga sih, cuma lebih ringan gitu. Itu yang terjadi ketika kata pertama keluar, Mama tas jatuh. Wah, Mama tas jatuh itu berkesan sekali ya. Abraham sejak itu dia gak ngomong. Selanjutnya tahun-tahun berikutnya baru bicara. Setahun kemudian sesudah itu saya melakukan tes alergi dong, ada 48 jenis alergi, terus saya ikutin semua saran dari para pakar dan saya dietin dia setahun, dan di umur 8 berbicaralah dia, walaupun pasif dan tidak begitu terlalu gimana, cuman dengan cara dia bilang mama atau apa, sudah ada speech terapinya juga udah jalan, jadi verbal keluar. Kalau sekarang udah bisa ya minta makan ya. Udah bisa makan ya, bisa makan kesukaannya. Makan nasi goreng. Udah bisa melawan puji Tuhan. Gue kalau sekarang tuh kan kalau itu adalah kisah-kisah yang cukup berat ya pada masa dia kanak-kanak kayak ya, ibu juga ya saya tahu lah itu berat pada anak autism. Betul. Puber lebih berat ya? Puber lebih berat. Nanti kita akan bahas itu ya, tapi selanjutnya lah. Kalau yang sekarang jangan bahas yang berat-berat. Iya. Nah, biasanya anak dengan sindrom autism itu kan
punya sesuatu karakteristik yang lebih bagus daripada saya atau kita pada umumnya di dalam bidang integritas, kejujuran. Betul gak sih? Ya sih, dia nggak ngerti bohong ya. Iya, pertama dia nggak bisa bohong. Dia nggak bisa bohong, dan dia itu benar-benar yang kalau dia lagi pegang uang berapapun diminta orang dikasih semuanya gitu loh. Karena dia nggak ngerti gitu, itu nilai itu seperti apa. Diajarin sih di sekolahnya, kembalian, bikin bon, apa segala macam diajarin. Cuman tetap aja nggak ngerti gitu loh. Itu hal yang maksudnya dia tuh sangat jujur, nggak bisa bohong, dan kalau sakit hati tuh langsung kelihatan dari langsung bilang Bu atau enggak? Kan ada beberapa jenis tantrum menurut aku ya. Tantrum karena sakit hati, salah makan, sama hormonal gitu loh. Jadi kita mesti cari akarnya dan menyelesaikannya dengan cara tersendiri. Nah, dia itu nggak pernah bisa bohong lah. Itu yang paling the best ya. Iya. Kalau menurut aku ya, soalnya kita jago bohong. Kita jago bohong, bener. Kita jago ngeles. Bener, jadi kadang-kadang kalau misalnya dia kan suka ngumpet-ngumpet ngambil makanan kembarannya gitu kan. Kalau kita habis makan sesuatu yang nggak boleh kan, kita lap supaya nggak, ini masih bau-bau terigunya tuh dia, Abraham makan biskuit mama gitu. Emang boleh? Itu dia boleh, tapi di sininya biskuit semua gitu loh. Jadi ya itulah, nggak ngerti bohong. Betul, itu adalah hal yang saya pelajari pada anak autism. Mereka punya integritas yang the max lah, sangat maksimal menurut aku. Betul, nggak ngerti nipu, nggak ngerti apa ya, baper, nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti deh kayak gitu-gitu. Ngertinya cuman yang lurus-lurus aja gitu nih anak teh. Kalau sekarang kan si Abraham udah masuk masa youth ya, udah lewat ya youth-nya ya. Kalau sekarang kesibukannya beliau itu apa? Kalau sekarang nih hari-hari ini? Kalau hari ini dari hari Senin sampai Jumat setengah 9 sampai jam 4 dia ada di skill center. Menggali skill apa yang akan, maksudnya kita nggak semua anak itu disamakan skillnya. Jadi kalau Abraham tuh seneng, kita yang punya program one on one dengan terapisnya. Seperti cuci motor ya saya fasilitasin dengan alatnya, seperti dia bikin kue kacang saya fasilitasin, dan kita bisa, dia bikin di sekolah saya bikin merek sendiri untuk kita jual. Terus dia panen pakcoy di kebunnya, di kebun sekolahnya itu kita berdagang dengan di pakcoy. Jadi aplikasi matematika itu nimbang 250 gram, terus kita jualin gitu, dan dia tiap bulan udah punya gaji ceritanya. Jadi lebih produktif ya? Kemandirian ekonomi tujuannya ya? Gitu. Nah, Bu Bona nih salah satu yang mempersiapkan, maaf ya Bu Bona, ini mempersiapkan kalau misalnya Bu Bona kalau ngomong kan suka ceplos-ceplos ya. Jadi kalau gua mati itu anak gua gimana lah. Jadi selalu begitu. Jadi itu adalah salah satu cara Bu Bona untuk membuat Abraham tuh mandiri ya dengan penghasilannya. Ya, berarti dia udah jadi bos dong. Iya, tapi dia tetap nggak ngerti itu dia tuh bos gitu loh. Dia dengan berjualan sayur jadi juragan sayur tuh dia nggak ngerti. Dia cuma ngerti bagaimana membibit, bagaimana menyemai gitu loh. Dan pada saat panen dia masukin plastik gitu dan dia berjualan, dia nggak ngerti. Tapi kita latih aja. Aku kadang-kadang suka nggak apa-apa lu nggak ngerti, tapi lu jalanin aja hidup ini gitu. Aku lebih menghargai proses daripada yang instan gitu loh. Jadi ini proses Abraham hidup. Jadi kalau hidup tuh lapar, buka kulkas ada telur, ya goreng telur. Ada nasi dingin, ya bikin nasi goreng gitu. Bisa dia? Bisa. Masak nasi goreng? Bisa. Di sekolahnya hari Jumat aku bawain nasi dingin, bawang daun sama peralatannya, dan dia masak. Jadi ketika udah jam 11 perutnya udah bunyi muji, ini harus masak gitu loh. Kawinda masak gitu. Jadi dia masak, ngerti kalau lapar harus masak, bukan mengambil makanan orang. Itu ceritanya. Berarti Abraham tuh udah jadi juragan sayur, juragan kue ya, kue kacang ya. Ini juga ya, hasil Abraham juga. Oh iya, ini hasil Abraham. Hasil tekanan dari mamahnya di rumah, mengikat kelereng dengan karet. Mamahnya membuat ini, mencelup warnanya, dan kita udah jualan. Ini namanya apa sih Bu? Batik jumputan. Batik jumputan. Gitu. Apapun yang maksudnya
biar dia mengerti proses ya. Dia memang kesel suruh ngaret dikasih 300 kelereng ya nanti dia hasilnya dia nggak ngerti sekarang, tapi ketika kita lakukan terus berulang-ulang bertahun-tahun dia ngerti kok. Pasti dia ngerti. Karena saya berikan. Berarti itu uangnya hasilnya ditabung untuk si Abraham. Kemarin dibeliin mesin cuci motor dong. Itu. Bagus ya. Dibeliin mesin cuci motor. Untuk dia bisa nanti dia bisa kayaknya punya karyawan pencuci motor juga ya. Amin, dia aja karyawannya dulu. Mama bosnya dong. Nanti giliran dia udah ngerti paham, nah baru dia punya karyawan. Masih panjang dan lebar PR-nya dia. Oke, jadi Abraham ini sekarang udah sibuk ya. Dia kalau libur, hari apa itu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Apa sih kesukaan dia kalau lagi libur? Yang pasti kan makan. Ada papanya ya, papanya kan ada papanya. Sabtu Minggu. Jadi kita pasti jalan di hari Sabtu. Ke mall? Jalan kemana aja? Kami anti mall. Oh, bagus. Jadi harus yang alam ya? Iya, kalau nggak hiking, ya maksudnya jalan-jalan aja. Dia biasanya ngajak nongkrong gitu loh. Di mana? Aduh, si Abra udah nongki-nongki. Yang nggak jauh dari nasi ayam dan nasi goreng. Bisa ke Cihapit, bisa ke ITB. Itu kalau hari Minggu kita ke ITB beli nasi kuning. Terus jalan-jalan sama papa sama aku aja. Oke, gitu. bagus. Harus bagus keluar. Ya, suka dan jalan-jalan. harus ada laporan ke sekolahnya. Dia tahu ini anak harus dibawa keluar. Jadi ada laporan yang berguna gitu ya. Berguna. Jadi itu juga akan membawa dia bisa untuk storytelling dong. Oke. Storytelling dengan maksudnya Abraham hari Sabtu kemana aja? Kita bikin laporan dong. Cihapit Bu Angela, beli apa? Beli nasi apa gitu. Jadi yang bicaranya lebih ke storytelling yang akan jadi cerita. Jadi yang udah dia alami, yang udah dia lakukan, sehingga lebih real ya ceritanya, nggak diawang-awang. Nggak diawang-awang, betul. Nah, kalau si Abraham ini, hal yang paling sekarang yang agak-agak rebel tau apa Bu? Buan. Apa yang itu? agak rebel. Sekarang usia sekarang. Yang bikin ini ya, error ya? Iya, agak rebel gitu, agak ini. Ketika gluten kasein bersatu dalam perutnya. Oke, itu makanan ya berarti? Jadi kalau misalnya dia udah kecolongan terigu ya jangan lagi susu gitu loh. Kalau udah terigu, susu dan gula, ya hidup gua agak-agak itu gitu. Oke, untuk sindrom autism memang makanan sangat perlu dijaga ya, karena betul. itu sangat berpengaruh pada sistem tubuh mereka, betul, bener ya? Betul. Jadi kalau kita mah biasa aja atau tidak terlalu efek, tapi bagi anak-anak dengan sindrom autism itu berefek. Jadi kayak sakau. Jadi orang mau finish tuh harus beli barang baru dianya sakau. Anak gua makan terigu juga sakau gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi ya. Nggak boleh jadi sembarangan. Iya, apalagi udah ada gula, udah ada terigu, ada susu. Nah. Oh, selesai. Dan solusinya itu kalau dari makanan ya harus cari kolam, cari gunung. Kita hiking atau enggak jeburin di kolam 40 kali ya, hilang. Nah, oke. Energinya harus dibuang semuanya gitu. Solusi setiap ada masalah kita cari akarnya dan kita cari solusinya. Gitu aja. Jadi kalau Abraham lo lebih menjaga makan ya? Nggak terlalu diet, ingat deh. Kalau udah kecolongan terigu ya terigu aja gitu loh. Jangan dua-duanya. Kan aduh itu mah bener-bener dah. Ini banyak iklan ya. Oh iya banyak iklan. Harus didelak. Ditit gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Mona setelah 26 tahun ini, apa berkat terbesar Bu Mona memiliki buah hati Abraham? Saya berpikir sampai di titik ini kalau Abraham adalah guru yang Tuhan kirim untuk saya. Oke. Guru kesabaran, guru keikhlasan. Saya mungkin Tuhan ingin membentuk saya menjadi seorang yang punya karakter lebih baik lewat Abraham gitu loh. Jadi saya bersyukur Tuhan kirimkan dia. Dan ini udah masa yang 26 tahun ya deh ya. Akhirnya saya udah nggak ada nangis-nangis bombay cari-cari tiang gitu, udah enggak gitu loh. Yang saya pikirkan ini adalah guru yang untuk memproses hidup saya menjadi emak paling enggak yang lebih berguna untuk anak dengan
Lu tahu dong orang Batak kalau ngomong kan, ih, do tinggi gitu kan. Sesudah punya anak ini, saya benar-benar punya apa ya? Punya guru yang Tuhan kirim supaya saya hidupnya lebih tertata, lebih berguna, lebih mencintai proses. Oke. Sisanya bonus. Bonus ya. Iya, jadi sisanya sekarang bonus. bisa do rendah. Oh, udah do rendah sekarang kalau ngomong do. Gak do tinggi lagi. Nanti kita bisa undang Abraham juga ya kalau kapan-kapan ya. Boleh, Ya, boleh. Abraham tuh saya pernah ketemu beliau lagi main piano, lagi catwalk. Iya. Jadi peragawan, pemain jimbe, penyanyi, ya apapun lah. Yes. Yang penting membuat dia happy ya, Dek. Terakhir aku ketemu beliau, kita ngopi bareng. Ya, betul. Kita ngopi bareng. Kita ngopi. Sama anak Down syndrome ya, bareng-bareng ya kita ngopi bareng. Seneng itu. Oke, Bu Mona. Artis senyum buat Bu Mona apa? Artis senyum. Senyum. Senyum itu saya ingin membuat orang happy ya. Karena kalau kita cemberut ketemu orangnya pasti cemberut. Jadi aku tuh seneng, aku mah memang orangnya rame ya dia. Yes. Jadi kalau ketemu tuh pasti aku kasih senyum. Sesedih apapun hatiku, aku harus senyum. Yes. Dan ketika orang senyum, sedih aku tuh hilang. Oke. Gitu loh. Jadi senyum itu adalah sebenarnya senyum itu membuat saya bahagia. Cuman ketika saya sedih, saya nggak bisa bilang sedih, saya harus bilang senyum. Ketika orang senyum, sedih saya hilang. Oke. Itu aja yang jadi sederhana. kayak senyum itu sebuah pengubah mood kali ya? Iya, Atau pengubah suasana hati ya? Iyalah begitulah pokoknya. Aku nggak, maksudnya gini, kalau soal sedih mah cukup urusan kita sama Tuhan ya. Orang lain nggak perlu ngeliat kesedihan kita. Orang lain nggak perlu tahu ya? Senyum aja dah gitu. Oke. Oke. Ya, lebih bagus senyum daripada Bu sedih. Mona, makasih dong kata-kata motivasi buat di luar sana, buat ibu-ibu atau teman-teman yang mungkin punya anak spesial atau terconnecting dengan anak-anak spesial. Bu Mona kan udah mengalami 26 tahun. Iya sih, saya sarankan ketika kita mempunyai anak berkebutuhan khusus atau kita melayani anak-anak berkebutuhan khusus, ingat anak itu nggak ngerti tipu menipu, nggak ngerti bohong. Jadi layani dia dengan hati dan dia itu guru loh buat kita gitu. Tuhan kirimkan dia untuk ada di sekitar kita, itu pasti ada pelajaran dari Tuhan untuk kita melewati dia gitu loh. Dan pelajaran itu nggak pernah ada di sekolah manapun. Di S1, S2, S3 tuh nggak ada sekolah untuk anak. Maksudnya untuk melayani anak autis tuh nggak ada. Nggak ada mata pelajaran ikhlas, mata pelajaran sabar, itu nggak ada. Dulu zaman SD ada budi pekerti. Cuman itu pelajaran yang akan diberikan Tuhan dan itu benar-benar apa ya? Benar-benar satu pelajaran yang tidak ternilai oleh uang. Gitu. Ketika kita melayani anak itu, tinggalkan semua, maksudnya gini, selesailah dengan diri kita sendiri. Jangan kita melayani anak ini, tapi kita masih, aduh arisan, gua harus ini, aduh gua harus nongkrong, aduh gua harus apa gitu. Nggak usah. Ketika kita udah selesai dengan anak ini, hal-hal itu bisa kita lakukan kelak gitu loh. Jadi selesai dulu dengan diri kamu sendiri, layani anak ini dengan baik, nggak usah sirik dengan keadaan yang punya anak normal. Tuhan berikan anak ini adalah pembentukan karakter buat kita dan ini adalah berkat dari Tuhan. Yes, saya sangat termotivasi. Oke, gitu aja. Oke, teman-teman semua boleh kasih saran ya kalau nanti mau kasih saran nih, mengundang narasumber siapa Ya, gitu, boleh. yang akan berbagi cerita. Saya ada ide Bu Mona, nanti kapan-kapan saya undang Bu Mona dan wajib harus mau. Saya ingin bahas tentang pendidikan seks pada anak autism. Oke. Nanti ya saya cari psikolognya dulu ya. Boleh. Biar lebih ya ada secara teori ada, secara praktek ada. Gitu. Ternyata ada karena kan ibu real mengalami itu. Iya. Mengalami anak-anak. Itu masa paling berat, Dek. Sangat berat itu kayaknya. Benar-benar berat, tapi di titik ini saya udah ketawa. Itu ya, karena udah lewat. Topan badai ya. Topan badai. Itu jangan kan anak autism, anak pada umumnya juga itu topan badai. Betul, topan pada masa badai. topan badai kan. Gurun pasir. Oke, Smile Podcast ini juga terbuka buat untuk didukung secara moral,
materi, sponsor-sponsor untuk membuat si Smile Podcast ini semakin berkembang, makin membuat cerita senyuman, makin bagus dan berguna untuk orang lain. Itu aja. Thank you Bu Mona. Sama-sama deh ya. Salam Make a Million Smile. Saya punya kenang-kenangan buat Bu Mona. Wah, nih nggak seberapa ya. Terima kasih Bu Dea. Bu, kasih ya. Kasih tahu gini. Terima kasih Laugh-In Foundation. Terima kasih ya. Yes. Terima kasih banget. Oke. Salam Make a Million Smile, Bu Mona. Make a Million Smile. Oke.